Hadirin silakan berdiri. Saya selalu pembawa acara mengucapkan selamat datang dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyempatkan diri untuk memenuhi undangan kami. Harapan kita semua acara ini dapat berjalan dengan baik. Ada MC suara kunti. Suara kunti. Selanjutnya, pengalungan cenderamata kepada Kepala Bidang PAUD dan PNF Kota Kupang, Ibu Ros Detan SE, oleh Direktur PKBM Harapan Bangsa. Foto-foto. Ya, kita semua beri aplaus yang meriah. Yang kedua, pengalungan cenderamata kepada Bapak Lurah Oebobo, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah setempat, yang akan diberikan oleh Kepala Bidang Kurdiklat, Ibu Sri Saiful. Ya, kita semua berikan aplaus yang meriah. Ya, kita semua bisa ambil bagian di dalam pengajian. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Insyaallah aku berdiri jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku.
membangun masyarakatmu, membangun bangsamu, investasimu, juga pedulimu, PKBM maju bersamanya. Dengan karyamu, bukti prestasimu, membangun masyarakatmu, membangun bangsamu, investasimu, juga pedulimu, PKBM maju bersamanya. Hadirin silakan duduk. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 675/D3/KU/2023 bahwa PKBM Harapan Bangsa telah dipercayakan kembali di tahun yang kedua ini menyelenggarakan program PKW yang tadi sudah disebutkan. Dalam hal ini kita patut puji dan syukur kepada Tuhan karena ini bukan kebetulan, tetapi kembali kepada pernyataan saya tadi karena Tuhan. Lembaga-lembaga mana yang layak menerima program ini? Program ini disiapkan oleh pemerintah, khusus lembaga perguruan tinggi politeknik, SMK, PKBM, lembaga khusus pelatihan, LKP, SKB, dan juga Rumah Pintar sebagai lembaga yang menyelenggarakan program vokasi. Tetapi puji Tuhan bahwa di tahun kedua PKBM Harapan Bangsa terus masuk di dalam nominasi penetapan itu. Karena pemerintah mempercayakan kepada lembaga ini bisa memberdayakan masyarakat dalam rangka mempersiapkan generasi yang unggul, generasi yang cerdas, kreatif, dan bisa mempersiapkan generasi yang mampu berdaya saing di dunia industri dan dunia usaha. Sehingga program PKW ini dengan tujuan bagaimana kami mendorong generasi-generasi yang ada untuk mampu menciptakan lapangan kerja. Jadi ada dua skema program pemerintah dalam pendidikan dan pelatihan. Skema yang pertama program PKK. PKK itu mendorong generasi untuk mencari kerja. Skema yang kedua adalah program PKW yang sekarang ini pada prinsipnya mendorong generasi untuk menciptakan lapangan kerja. Sehingga ada 30 orang yang ada. Ini perlu kami sampaikan kepada kedua, ini baru 55 peserta. Masih banyak sekali yang ditolak. Banyak sekali yang ingin menikmati program ini, tetapi karena alokasi anggaran terbatas dan itu semua dari pusat, jadi kita tidak bisa intervensi apapun. Tetapi peserta yang ditolak ini sekiranya ada anggaran daerah bisa mengakomodir mereka agar mereka ini telah diverifikasi dan divalidasi data yang sangat akurat, biarlah ada program-program yang bisa atau dukungan dana daerah yang bisa menopang program ini untuk mereka bisa menjadi calon-calon wirausahawan usahawati yang menopang pembangunan SDM di kota kita. Ini beberapa hal yang saya sampaikan juga, dan bagian paling terakhir terima kasih pemerintah Kelurahan Ebobo yang menopang, memberikan perhatian yang luar biasa, dan kami ada di wilayah pemerintahan ini bersama dengan Kelurahan Ebobo sangat termitra, sangat bersinergis, sehingga sampai hari ini Kelurahan mungkin berhalangan, tapi ada Mama Sekretaris RW yang sudah ada yang menopang kita. Saya sangat menghargai, menghormati Bapak Direktur PKBM Harapan Bangsa. Kita tepuk tangan kasih Bapak. Beliau ini sangat luar biasa. Sekolah ini ada di tengah pemerintah Kelurahan Ebobo, khususnya di RT 25. Ibu Kabit, terima kasih boleh ada di sini.
dan mungkin bapak-bapak narasumber yang sebentar akan melanjutkan pelatihan ini. Pelatihan ini 3 hari. Ini hari pembukaan. 150 hari. 200 jam, luar biasa. Di sini saya sebagai pemerintah kelurahan di mana DRT 25 peserta pelatihan senang kosong deh, senang dong, ya. Sujati jangan lupa. Karena kalau sekolah formal itu mungkin sekolah ini 4-5 tahun, kalau yang kuliah, kalau SMA mungkin 3 tahun. Tapi itu kalau remaja adanya PKBM Harapan Bangsa yang bermitra dengan pemerintah Kota Kupang dan melanjutkan kemitraan dengan Direktorat Vokasi, maka adalah yang namanya kegiatan pendidikan kecakapan kewirausahaan. Nah, kriteria ini tidak semudah yang kita bayangkan untuk memperoleh program ini. Nah, program ini diperjuangkan oleh teman-teman di PKBM dan juga di lembaga khusus yang lain lewat pengajuan proposal. Kita bilang kasih materi sedikit, jadi kita amis sekitar 10 menit, ya. Nah, dari Satuan Pendidikan, Direktur PKBM Harapan Bangsa dan tim kerja yang kurang lebih 27 orang lain itu berusaha untuk mendapatkan data dari pemerintah lewat program kecakapan kewirausahaan. Jadi lewat proposal yang diajukan, dan tidak semudah. Dari Kota Kupang ini ada 12 PKBM, hanya 1 PKBM yang diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan. Jadi rekrut peserta itu adalah wewenang daripada Direktur PKBM bersama tim kerja. Dan karena sudah melihat bahwa ternyata ini pemerintah melihat bahwa Jakarta ini hanya 30, karena se-Indonesia, bukan hanya untuk Kota Kupang, se-Indonesia ini masuk di dalam angkatan ke-10, tahap 10. Nah, kita Kota Kupang ini tahap 10 ini ada kurang lebih 5 lembaga khusus, PKBM 1 saja. Nah, oleh karena itu pemerintah memberi dana yang cukup besar. Dana ini cukup besar hanya untuk kepentingan daripada peserta. Jadi jangan lihat-lihat di jumlah besar mulai hitung dari kurang. Ini beta posisi ada di mana? Posisi yang ada pada peserta adalah mengikutinya sampai selesai. Bisa kok? Bisa. Nah, ini RT, sekretaris RT ada dengar semua. Tugas peserta adalah mengikutinya sampai selesai. Kenapa pemerintah melihat harus selesai? Karena yang direkrut adalah mereka yang tidak sedang bekerja, tidak sedang sekolah, tidak sedang kuliah. Jadi jangan tahu dikumpul atau jangan tahu PKBM Harapan Bangsa hari ini secara resmi Tuhan beserta kita semua. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sukses, sukses selalu, salam sukses, sukses selalu. Waktu saya kembali.
kebutuhan masyarakat, terlebih untuk membawa masyarakat peserta didik generasi muda yang ekstrim, tidak mencari pekerjaan lagi, yang telah kuliah, yang telah lulus, dan tidak punya harapan lagi, bisa mempercayakan lembaga PKBM Harapan Bangsa secara umum dan secara khusus mempercayakan saya selaku pimpinan dan pengelola bangsa, membawa masyarakat ini, mendorong masyarakat meningkatkan sumber daya manusia, kemampuan kita membangun pengetahuan dalam rangka membangun SDM ke arah yang lebih baik. Terima kasih buat semua stakeholder dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, terlebih terutama kepada pemerintah pusat yang memberikan bantuan kepada peserta didik. Kami sudah mengelola anggaran tahun kedua. Tahun pertama 25 orang generasi muda dan telah bekerja serta menciptakan lapangan kerja, dan mereka mendirikan koperasi. Dan tahun kedua ini saya membawa mereka di dalam melakukan analisis kontes di dalam tantangan era globalisasi yang ditantang dengan kebutuhan yang luar biasa, terlebih pada sektor daya beli kebutuhan masyarakat di sektor transportasi. 250 ribu kendaraan yang bergerak di wilayah Kota Kupang, dan suplai tentang akan kebutuhan bahan bakar minyak di tempat-tempat pengisian bensin pada umumnya sangat agak sedikit minim membantu masyarakat. Tapi dengan adanya kami melatih, mendidik masyarakat, mendidik peserta didik, menciptakan lapangan-lapangan kerja dan peluang-peluang kerja, ini dapat mendorong masyarakat, menumbuhkan semangat kaum muda yang masih mencari kerja, yang sulit mendapat pekerjaan. Mereka bisa secara mandiri, mereka bisa menemukan bagaimana bekerja secara mandiri, menciptakan pekerjaan, mengelola keuangan, memanage organisasi, dan bisa mampu membawa unit-unit usaha berkembang lebih besar. Usaha-usaha yang dikembangkan, planning yang saya buat, Pertamina Mini ini mencoba dari hal kecil. Dalam analisis saya adalah, saya mendatangkan 2 unit. Per unit setiap hari 200 liter per unit. Maka 2 unit itu 400 liter. Artinya per hari 2 unit itu kalau digabung, dijadikan satu kelompok, maka satu hari penghasilan satu hari 400 ribu per unit. 400 ribu per unit. Kalau 30 hari bekerja full, maka sudah pasti setiap bulan itu penghasilannya 12 juta. Tanpa kita sadari peluang-peluang kerja itulah. Peluang-peluang kerja, peluang-peluang bisnis itu tanpa kita sadari ada. Tentu ada kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan Pertalite yang bisa dijual. Tapi kami mencoba untuk menjual Pertamax dan Pertalite. Karena kebutuhan akan Pertamax juga sudah cukup tinggi, sehingga dua-duanya kami jalan. Dan ini membawa anak-anak didik kita, mereka justru lebih percaya diri. Setiap saat mereka pegang uang. Dan dari tata kelola itu juga kami mendekatkan mereka untuk memahami dalam pengelolaan itu. Pengelolaan organisasi, pengelolaan manajemen kerja, pengelolaan kedewasaan kerja, karakteristik kerja, pengelolaan keuangan,
dan mengatasi keuangan ketika terjadi tantangan-tantangan keuangan, kesulitan-kesulitan. Maka supply-nya adalah mendukung mereka dalam menopang kehidupan mereka adalah mitra kita. Ada KSP Generasi Anak Bangsa, ada KSP Wangga Koli, ada koperasi, ada bank yang kita kerjasama, dan mereka itulah yang akan bekerjasama dan menopang untuk membangun mengembangkan unit usaha ke depan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan bisa menciptakan generasi yang unggul, cerdas, kreatif, dan mensejahterakan masyarakat. Disinilah banyak peserta didik yang merasa bangga, memiliki pekerjaan, mengelola keuangan, dan bisa berpotensi mereka bisa ke depan mereka bisa lebih baik. Inilah harapan-harapan kita yang kita lakukan. Semoga di tahun 2024 kami masih dipercayakan. Ada hal-hal sulit dalam menyampaikan laporan karena kesulitan kami. Pertama, jaringan. Kedua, listrik yang kadang-kadang tidak stabil. Itu membuat pelaporan kami agak sedikit terlambat. Untuk itu, mohon dipahami, mohon dimaklumi jika diberikan kesempatan. Di 2024 kami akan planning lebih bagus lagi agar program ini bisa menjadi manfaat yang luar biasa yang menekan angka pengangguran, menekan potensi-potensi kecenderungan kemiskinan ekstrim. Mari kita bergandengan tangan, percayakan kepada kami terus untuk membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, terampil, dan kreatif menuju kepada Indonesia yang